Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Perkenalkan, nama saya David Zen dengan NIM H0712411073. Saya dari Program Studi Sistem Informasi, Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu saya dari proyek transformasi digital yang sebelumnya sudah saya kerjakan. Dengan judul, Transformasi Digital Produksi dan Distribusi Kopi Toraja Berbasis IoT dan Platform Digital di Kabupaten Toraja Utara. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan bahwa presentasi ini akan membahas mengapa transformasi digital ini penting, apa saja rekomendasi yang saya usulkan, bagaimana model bisnisnya secara konsep, siapa saja SDM yang terlibat, serta bagaimana kebijakan tata kelola IoT dan data yang saya rancang. Mari kita mulai. Baik, pertama-tama kita akan masuk ke latar belakang masalah. Jadi, kopi Toraja adalah salah satu komoditas unggulan Sulawesi Selatan. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan kopi Toraja bisa menjadi salah satu kopi terbaik di dunia. Potensinya sangat besar, tapi ironisnya potensi besar ini belum sejalan dengan kesejahteraan petani. Kenapa bisa begitu? Akar masalahnya ada di keterbatasan alat produksi. Proses roasting atau pemanggangan kopi mayoritas masih dilakukan secara manual. Nah, ini menguras tenaga dan yang paling krusial, sulit mencapai standar kematangan yang konsisten. Karena kualitas hasil roasting tidak stabil, banyak petani akhirnya mengambil jalan pintas dengan menjual biji mentah atau green beans kepada tengkulak dengan harga yang jauh lebih murah. Rantai distribusi yang panjang ini membuat petani tidak pernah menikmati margin keuntungan yang layak, padahal merekalah yang bekerja paling keras di hulu rantai pasok. Nah, disinilah transformasi digital menjadi solusi. Ini sejalan dengan visi Indonesia Digital 2045, di mana pemerintah mendorong adopsi teknologi digital di sektor prioritas termasuk pertanian. Nah, solusi konkret yang saya usulkan adalah implementasi Internet of Things atau IoT pada mesin roasting yang dikelola secara komunal oleh kelompok tani. Nah, dengan IoT, petani bisa mengendalikan dan memantau proses roasting secara real time. Artinya, biji kopi bisa diproses menjadi kopi matang berkualitas tinggi secara otomatis dengan tingkat kematangan yang presisi, tanpa harus bergantung pada insting atau tenaga manual yang melelahkan. Nah, setelah kopi diproses, data inventarisnya langsung diinput ke sistem digital yang terhubung ke platform e-commerce milik kelompok tani untuk mengelola data untuk penjualan langsung ke konsumen atau direct to consumer. Karena sistem ini mengelola data pembeli, tentu ada tanggung jawab besar untuk patuh terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, ini penting supaya kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital produk lokal tetap terjaga. Jadi, intinya transformasi digital yang saya usulkan ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal mengembalikan keadilan ekonomi kepada petani sekaligus menjadi fondasi ketahanan pangan di pedesaan. Selanjutnya kita akan masuk ke rekomendasi pengembangan. Jadi berdasarkan permasalahan sebelumnya, saya di sini merumuskan 6 rekomendasi strategis, yaitu saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari transformasi teknis melalui standarisasi mutu berbasis IoT. Nah, kami merekomendasikan penggunaan sensor suhu dan waktu yang terintegrasi pada mesin roasting. Dengan begitu, pengendalian kualitas bisa dilakukan secara real time sehingga risiko kegagalan produk akibat suhu yang tidak konsisten bisa dieliminasi.
Ini penting supaya produk petani yang punya daya saing di pasar kopi premium. Kedua, implementasi smart supply chain dan digitalisasi stok. Setelah proses pengolahan selesai, saya menyarankan penggunaan sistem manajemen inventaris digital untuk mencatat stok secara real time. Data produksi ini diintegrasikan ke platform cloud yang terhubung dengan kode identifikasi unik di setiap kemasan. Tujuannya adalah menciptakan sistem keterlacakan atau traceability sehingga konsumen bisa percaya terhadap keaslian asal-usul kopi yang mereka beli. Ketiga, penguatan ekosistem digital berbasis data cerdas. Data log dari mesin roasting seperti pola suhu dan durasi saya sarankan untuk dikelola sebagai dataset terstruktur. Dalam jangka panjang, data ini bisa diolah dengan algoritma analisis untuk memprediksi profil pemanggangan terbaik secara otomatis. Data pasar juga bisa dimanfaatkan untuk menentukan strategi harga yang dinamis mengikuti tren permintaan pasar specialty coffee. Yang keempat, strategi pemasaran direct to consumer dan branding. Jadi Kopi Toraja perlu diposisikan sebagai produk single origin premium dengan branding yang menonjolkan pemberdayaan petani lokal. Jadi kami merekomendasikan optimalisasi platform digital mandiri dan marketplace nasional supaya petani bisa terhubung langsung dengan konsumen akhir tanpa harus melalui rantai tengkulak yang panjang. Yang kelima, desain sistem inklusif dan literasi digital. Jadi karena target pengguna utamanya adalah petani di pedesaan, antarmuka pada perangkat IoT dan aplikasi harus benar-benar mudah digunakan. Jadi kami juga menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan agar literasi digital petani meningkat dan adopsi teknologi ini tidak menambah beban kerja fisik mereka. Yang keenam, demokratisasi pasar dan transparansi harga atau fair trade. Jadi melalui platform digital yang transparan, konsumen bisa mengetahui siapa petani yang memproses kopi tersebut dan standar kualitas yang diterapkan. Dengan data harga yang transparan, petani bisa mendapatkan nilai jual yang optimal sesuai kualitas produk yang mereka hasilkan sendiri. Keenam, rekomendasi ini saling terkait dari sisi teknis, manajerial, hingga pemasaran untuk membangun ekosistem digital Kopi Toraja yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke bagian model bisnis atau bisnis model canvas. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran model bisnis dari proyek ini secara konsep tanpa masuk ke detail kanvasnya. Jadi dari sisi segmen pelanggan, target yang cukup luas, mulai dari konsumen individu pencinta kopi premium, kemudian pelaku usaha seperti coffee shop dan roastery yang butuh pasokan kopi berkualitas konsisten, kemudian sampai reseller dan distributor kecil. Nah, nilai utama yang saya tawarkan adalah Kopi Toraja dengan kualitas konsisten berkat teknologi IoT dalam proses roasting. Produk yang diolah langsung dari petani tanpa perantara, serta transparansi proses produksi yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Dari sisi saluran distribusi, saya memanfaatkan platform digital milik kelompok tani sendiri, kemudian marketplace, media sosial untuk promosi, sampai distribusi langsung ke pelanggan. Jadi hubungan dengan pelanggan dibangun lewat sistem pemesanan online, fitur pelacakan pengiriman, dan storytelling di balik proses produksi oleh petani supaya konsumen merasa lebih terhubung dengan produk yang mereka beli.
Sementara itu, sumber pendapatan utamanya berasal dari penjualan langsung ke konsumen atau B2C dan penjualan partai besar ke coffee shop atau B2B. Dengan penerapan harga premium yang sepadan dengan kualitas dan transparansi yang ditawarkan, semua ini didukung oleh sumber daya utama, yaitu mesin roasting IoT yang dipakai secara komunal. Nah, sistem digital untuk inventaris dan penjualan, serta petani yang berperan ganda sebagai produsen sekaligus operator utama sistem. Selanjutnya kita masuk ke struktur SDM yang terlibat. Jadi teknologi secanggih apapun ini tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia yang kompeten. Karena itu, saya merancang struktur SDM yang jelas dalam proyek ini. Pertama, Chief Information Officer atau CIO di sini berperan sebagai pemimpin strategis yang mengelola tata kelola informasi. Jadi tugasnya sendiri antara lain merumuskan strategi digital yang selaras dengan ketahanan pangan daerah, kemudian meningkatkan literasi digital petani lewat pendampingan berkala, kemudian menjamin integritas dan keaslian data traceability kopi, kemudian menetapkan kebijakan otorisasi akses serta memantau kualitas layanan platform secara rutin. Kedua itu Chief Technology Officer atau CTO. Jadi berperan sebagai arsitek teknis. Tanggung jawabnya mencakup merancang arsitektur perangkat yang inklusif dan mudah diadopsi petani. Kemudian menjamin sinkronisasi data dari sensor IoT ke basis data pusat. Kemudian menjaga keandalan dan keamanan infrastruktur, menangani insiden teknis dengan cepat, serta mendorong optimasi infrastruktur seperti cloud computing dan jaringan nirkabel. Yang ketiga itu SDM pendukung di lapangan yang terdiri dari 3 elemen. Yang pertama ada petani kopi sebagai pelaksana utama, pengoperasian mesin roasting sekaligus penyedia bahan baku. Kemudian ada admin koperasi atau desa yang mengelola administrasi pesanan, inventaris stok secara real time, dan laporan perkembangan usaha. Kemudian serta tim distribusi atau logistik lokal yang memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan layanan yang handal. Jadi struktur ini dirancang agar setiap elemen dalam rantai nilai dari pengolahan sampai ke tangan konsumen berjalan sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Kemudian kita masuk ke bagian keenam yaitu kebijakan tata kelola IoT dan data. Nah, bagian ini membahas bagaimana sistem digital yang saya rancang beroperasi secara sah, aman, dan bertanggung jawab. Nah, dari sisi dasar hukum, sistem ini berpijak pada 3 landasan utama, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mewajibkan platform e-commerce kelompok tani menjaga kerahasiaan identitas dan data konsumen. Kemudian yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang mewajibkan pengelola sistem menjamin keandalan database dan server, serta peta jalan Visi Indonesia Digital 2045 sebagai payung strategi nasional modernisasi sektor pertanian. Dari sisi kedaulatan data, saya menegaskan bahwa seluruh data yang dihasilkan, mulai dari volume panen, metrik suhu mesin roasting, hingga analitik penjualan adalah aset mutlak milik kelompok tani. Vendor teknologi tidak diperkenankan mengakses atau memperjualbelikan data ini tanpa izin tertulis. Selain itu, pengumpulan data dilakukan otomatis lewat sensor IoT, sehingga risiko human error dalam pencatatan bisa dihilangkan. Dari sisi infrastruktur, saya menekankan pentingnya antarmuka yang inklusif,
tidak dipenuhi istilah teknis yang rumit, supaya petani cukup menekan satu tombol untuk menjalankan proses standar. Kami juga merancang mekanisme keamanan otomatis di mana sistem akan memutus arus pemanas secara otomatis jika mendeteksi lonjakan suhu ekstrim untuk mencegah kerusakan atau bahaya kebakaran. Semua ini dibarengi dengan pendampingan literasi digital berkelanjutan bagi petani. Dari sisi transparansi, perdagangan atau fair trade, platform digital direct to consumer ini memutus rantai panjang tengkulak, sehingga harga jual yang tinggi dari pasar specialty coffee bisa langsung dinikmati oleh kelompok tani. Namun demikian, privasi petani tetap saya jaga dengan hanya menampilkan nama desa dan nama panggilan petani pada fitur pelacakan tanpa mengekspos data pribadi yang sensitif. Terakhir, data dari sisi audit dan keamanan cyber. Jadi sistem ini dilengkapi rekam jejak digital untuk setiap aktivitas operasional. Jika ditemukan kejanggalan data yang berulang, akun terkait akan ditangguhkan sementara sampai investigasi internal selesai. Dan jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan data pembeli, pelanggaran ini akan ditindak tegas sesuai dengan ancaman pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Baik, kita sampai pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Sebagai penutupnya, saya ingin merangkum beberapa poin penting permasalahan utama rantai pasok kopi Toraja yang terletak pada keterbatasan alat produksi dan panjangnya rantai distribusi lewat tengkulak yang membuat petani hanya bisa menjual biji mentah dengan harga rendah, padahal potensi kopi Toraja sebagai komoditas unggulan nasional sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu saya mengusulkan transformasi digital yang terintegrasi mesin roasting berbasis IoT untuk menjamin konsistensi kualitas dan platform digital direct to consumer yang memotong perantara serta memberikan transparansi harga. Pendekatan ini saya rancang agar sejalan dengan visi Indonesia Digital 2045 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kami juga merancang model bisnis yang menekankan kualitas konsisten, transparansi asal-usul produk, dan hubungan langsung dengan konsumen. Struktur SDM yang jelas antara peran strategis CAO dan CTO dengan peran pendukung di lapangan, serta kebijakan tata kelola data dan IoT yang mencakup kedaulatan data, keamanan infrastruktur, fair trade, dan audit sistem. Kami meyakini transformasi digital ini mampu memutus rantai distribusi yang merugikan petani, mengembalikan keuntungan ekonomi kepada mereka, dan mendukung ketahanan pangan pedesaan. Tentu keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan SDM, ketersediaan infrastruktur jaringan di daerah terpencil, dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Sebagai saran, saya merekomendasikan agar kelompok tani melakukan uji coba skala kecil terlebih dahulu sebelum implementasi penuh. Pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan literasi digital dan infrastruktur jaringan. Peneliti selanjutnya mengkaji efektivitas biaya implementasi IoT. Vendor teknologi merancang antarmuka yang lebih sederhana, dan kelompok tani menyusun perjanjian tertulis internal terkait hak kepemilikan data dan pembagian keuntungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai transformasi digital produksi dan distribusi kopi Toraja berbasis IoT dan platform digital di Kabupaten Toraja Utara. Semoga gagasan ini bisa menjadi kontribusi konkret bagi pengembangan agribisnis berbasis teknologi di wilayah agraris Indonesia, khususnya bagi petani kopi di Toraja Utara. Saya Davidson mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.